Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Lanjut ke bab yang namanya marah atau bahaya marah. Mungkin bukan kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud marah. Marah tuh kalau bahasa Banjarnya tuh besesarik. Mungkin itu besesarik lawan anak, besesarik lawan orang atau tetangga segala macam. Mungkin bukan kalian sudah tahu apa yang dikatakan atau yang disebut marah atau sarik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang sahabat pernah berkata, "Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku amalan yang ringan untuk aku kerjakan." Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, hindari sikap marah atau la ghadab. Ia pun mengulangi permintaannya dan beliau pun menjawab sama, hindari yang namanya marah. Terus yang kedua, bertanya lagi seorang itu, mulai permintaannya, bagaimana amalan yang ringan untuk aku kerjakan? Kata orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menjawab tetap sama, hindari sikap marah. Berarti amalan yang paling ringan untuk orang itu kerjakan atau kita kerjakan yaitu marah. Cuman kalau di zamannya Nabi itu marah itu lebih besar ketimbang daripada di zaman kita. Kalau di zaman kita masih bisa ditanam, tapi kalau di zaman Rasul itu susah untuk mengendalikan marah. Kenapa? Di situ banyak yang namanya perbedaan agama segala macam, atau perbedaan keyakinan, atau ajaran yang dibawakan Rasulullah kan banyak yang kontra. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, menurut kalian siapa orang yang paling kuat di antara kalian? Sahabat menjawab, laisa jalika walakinnal ladzi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang tidak terkalahkan. Beliau berkata, bukan itu, akan tetapi orang yang mampu mengontrol atau mengendalikan dirinya dalam kondisi sedang marah. Nah, orang yang terkalahkan tuh orang-orang yang bisa mengontrol dirinya supaya pada marah bisa mengendalikan marahnya itu, kada sembarangan. Nabi SAW juga pernah berpesan, ma ghadabu ahadi illa asfa'at ala jahannam. Seseorang yang sedang marah itu hakikatnya sedang mendekat ke neraka jahanam. Nah, kita sedang marah, semarah-marahnya itu mendekati yang namanya neraka jahanam. Adapun hakikat marah, manusia itu diberi sifat marah untuk membela diri. Ia adalah kekuatan yang timbul dari batinnya. Allah menciptakannya di dalam batin manusia. Apabila timbul reaksi keras terhadap lawannya, api amarah menyala dan bergejolak sehingga darah di jantung mendidih dan tersebar di urat-urat dan naik ke atas badan seperti naiknya api atau air yang mendidih. Banyak kan sekarang marah itu untuk membela diri atau membela agama atau membela kuitan, maksudnya yang membela kuitan orang tua. Kadang anak ini kada rela kalau kuitannya itu dijatuhkan sama orang lain atau dihina segala macam. Pasti anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti udah rela.
orang tuanya dihina atau dicaci maki segala macam, pasti dia saring atau dia marah. Kadang marahnya di situ tuh bisa menyebabkan marah yang negatif. Maksud marah yang negatif ini bisa membawa kepada pembunuhan segala macam, kan melewati batas atau melewati batas yang namanya marah. Orang yang marah membela-belanya itu tidak melakukan kayak seperti pembunuhan itu, ada seperti itu lah. Tapi kadang bisa dinasihati orang yang menghina orang tuanya tersebut. Kita boleh membela orang tua tapi jangan sampai berlebihan gitu. Manusia mempunyai dua derajat di waktu marah. Yang pertama, kurang, yaitu hilangnya kekuatan ini atau kelemahannya. Itulah ketiadaan harga diri dan ini tercela. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Asy-Syafi'i, barang siapa yang dibangkitkan kemarahannya sedang ia tidak marah, maka ia adalah keledai. Disamakan dengan keledai lah. Yang dituntut darinya adalah bersikap i'tidal atau wajar. Ini adalah derajat yang kedua, yaitu sifat yang digambarkan Allah Ta'ala pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, asidda'u 'ala kufari ruhama bainahum. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara sesama mereka. Jadi kita tuh kalau di dalam Quran surah Al-Fat itu kita dianjurkan untuk bersikap keras terhadap orang kafir, tapi bukan keras yang ibaratnya memerangi orang kafir, bukan lah. Dan saling menyayangi di antara sesama mereka. Nah, itu saling menyayangi di antara sesama mereka selagi mereka tidak menghancurkan agama kita atau menyakitkan agama kita. Terus ada yang namanya itu berlebihan. Waktu marah itu berlebihan, yaitu apabila marah melampaui batas wajarnya dan menguasai diri orang yang bersangkutan sampai rasio tidak dapat mengendalikannya dan tidak mengindahkan lagi perintah syariat. Tadi sama orang yang berbunuh itu, marah itu luar biasa marahnya sampai ada yang meninggal dunia, salah satu bisa keduanya meninggal itu. Orang yang dikenai amarah seperti ini atau seperti yang berlebihan sama dengan orang yang terpaksa, dan ini merupakan sifat yang tercela. Penampilan lahiriahnya terlihat berubah dan tampak buruk, padahal gambarannya batinnya jauh lebih buruk. Ada kalau kita di dalam langgar atau musola atau masjid ada kenanakan yang bergayaan, kadang kita risih loh, atau ada khusus ya, anu sembahyang sholat kita, lalu kita sariki ya anak nih, kita sariki bimat, entah kita pukul atau kita jewer telinganya atau segala macam yang melukainya lah. Janganlah. Ada seorang ulama mengatakan bahwasanya kalau ada seseorang anak-anak yang sedang bergaya atau sedang bercakap di dalam masjid atau langgar, kita tuh jangan menyakitinya. Tuh, harus menyakiti ini jangan pakai main tangan segala macam. Kita tegur aja, ya tegur. Semisal Hairul, nama anaknya ini Hairul atau anak Hairul, tolong jangan makan segala macam. Bisa anak-anak berpanderan, bisa ini dalam sini tapi ke belakang. Jadi kita yang sebagai orang tua ini bisa memisahkan yang mana nasab orang tua dan mana nasab untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak ini anak kayak apa, kehendak bergayaan atau bercanda, bertujulan segala macam. Tapi kadang di samping-samping itu orang tua, jadi orang tua yang itu khusus lah di depan, sampai di depan kita terganggu. Kenapa kita jangan sampai menyariki atau marah kepada anak-anak yang di dalam masjid atau musola yang sedang bergayaan? Ya, kalau anak-anak ini kan hatinya tuh halus,
hatinya halus gitu nah. Jadinya mau dimarahi dia pakai suara gini, ini bisa maju, bisa lagi ke langgar tersebut atau ke masjid tersebut atau musola. Kalau sudah ada lagi suara kananakan di masjid dan musola, itu nantinya tidak ada lagi penerus yang akan lanjut meneruskan musola tersebut. Ibaratnya orang tuanya ibaratnya sudah wafatan, dan kananakan tadi lah yang akan melanjutkan yang menghidupkan sholat di masjid Islam tersebut. Ini jadinya kita marahi orang-orang kayak gitu, kita padahi baik-baik. Ali radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa dia tidak pernah marah karena dunia. Nah, beliau itu tidak pernah marah hanya karena dunia lah. Jadi kalau masa dunianya sih beliau itu tidak pernah marah. Apabila kebenaran membuatnya marah, maka tiada seorang pun yang mengenalnya dan tiada sesuatu pun yang dapat bertahan terhadap marahnya sampai dia dapat membela kebenaran tersebut atau membela agama. Nah, kalau beliau kalau sudah membela agama, dia yang tahu beliau itu kayak pakai apa. Ketahuilah, walaupun sikap marah sudah dapat dihilangkan secara keseluruhan, setidaknya bisa direndam dan dialihkan. Maksudnya dialihkan itu bagaimana? Kalau kita sudah marah besar, kita ingat kepada Allah, beristighfar. Tapi kadang karena manusia lah lupa, kalau sudah marah itu lupa segalanya. Gitu. Terlebih jika tidak sampai menyangkut persoalan yang prinsip dalam hidup, caranya ialah dengan mengenali nafsu diri sendiri. Nafsu itu dikendalikan, jangan nafsu yang mengendalikan kita. Oh, sudah nafsu mengendalikan kita, itu tuh kecewa. Dan menyadari bahwa tidak seharusnya ia tunduk kepada nafsunya. Yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai nafsu itu tidak seharusnya ia tunduk kepada nafsunya. Kita jangan sampai tunduk pada nafsu. Nafsu lah yang harus tunduk pada kita. Nah, mungkin itu sedikit mengenai yang namanya marah. Mudahan bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya, atau lebih dicari lagi referensi-referensi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.